Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pertemuan 16, yaitu perencanaan operasional dan sistem kontrol. Tingkatan manajemen dan sistem operasional. Yang pertama ada tingkat strategis. Manajemen senior atau tingkat atas membuat rencana dan keputusan yang menetapkan atau berdampak pada arah jangka panjang seluruh organisasi. Yang kedua, tingkat manajerial. Manajerial tingkat menengah membuat keputusan taktis yang berfokus pada masalah jangka menengah untuk memenuhi misi, tujuan, dan strategi organisasi. Dan yang terakhir ada tingkat operasional. Manajer tingkat bawah, supervisor, dan pekerja membutuhkan data terperinci dalam waktu real time. Pengambilan keputusan adalah untuk jangka pendek karena dibuat untuk mengontrol aktivitas atau operasional sehari-hari. Tujuan pengendaliannya adalah untuk mengidentifikasi penyimpangan dan secepat mungkin dapat diambil tindakan korektif. Sistem operasional. Sebagai fungsi operasional berinteraksi, meneruskan data dari satu ke yang lainnya. Misalnya, ketika produk diproduksi dan dikirim, maka Departemen Produksi dan Pengiriman memberitahu Departemen Akuntansi untuk memproses dan menagih kartu kredit pembeli atau menerbitkan hutang dagang. Dalam prosesnya, file dibuat untuk merekam detail aktivitas. Data pada tingkat operasional sangat luas dan rutin. Jarang berubah karena berasal dari sumber input yang tetap dan mengikuti prosedur operasi standar atau SOP. SOP sendiri adalah prosedur yang diidentifikasikan dengan jelas dan wajib diikuti tanpa penyimpangan untuk menyelesaikan suatu proses atau fungsi. Yang selanjutnya, buildings. Yang kelima, subsistem operasional. Poin 1, manufaktur dan produksi. Poin 2, akuntansi. Poin 3, keuangan. Poin 4, penjualan dan pemasaran. Poin 5, pemasaran. Yang kelima, sistem manufaktur dan produksi. Fungsi produksi dan operasional manajemen POM atau fungsi manajemen produksi dan operasi dalam suatu organisasi bertanggung jawab atas proses yang mengubah input menjadi output yang berguna seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Slide 6. Slide 6. Inilah contoh POM yang mengubah input menjadi output yang berguna. Slide 7. Logistik dan pengendalian dan manajemen persediaan. Manajemen logistik berkaitan dengan aktivitas pemasaran, pembelian logistik, penerimaan, dan logistik pengiriman. Yang kedua, kontrol stok. Tujuannya adalah untuk mempertahankan tingkat inventaris yang optimal dengan menyusun ulang jumlah yang benar pada waktu yang tepat. Slide 8. Sistem kendali inventaris meminimalkan 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, biaya penyimpanan barang, biaya pergudangan, biaya keamanan, asuransi, kerugian akibat pencurian atau keusangan, biaya pembiayaan persediaan berdasarkan tingkat suku bunga. Yang kedua, biaya pemasaran dan pengiriman, waktu karyawan untuk pemesanan dan penerimaan dan biaya pengiriman. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan, penundaan produksi dan pendapatan yang hilang karena kehabisan stok. Selanjutnya dilanjut sama Muhammad Mujayani. Karena biaya-biaya ini, Departemen Produksi dan Operation Manajemen dalam kurung POM memiliki 2 keputusan yang harus diambil. 1, kapan memesan, dan yang kedua, berapa banyak yang harus dipesan. Salah satu model persediaan yang digunakan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut adalah model Economic Order Quantity. Model Economic Order Quantity memperhitungkan semua biaya tersebut. Ada lusinan model kontrol inventaris
lainnya karena skenario inventaris bisa beragam dan kompleks. Sejumlah besar paket perangkat lunak inventaris komersil untuk mengotomatiskan penerapan model ini tersedia dengan biaya rendah. Meminimalkan biaya persediaan adalah tujuan utama manajemen rantai pasokan. Just-in-time inventory management. Manajemen persediaan just-in-time dalam kurung JIT adalah metode alternatif yang bertujuan untuk meminimalkan biaya penyimpanan dengan tidak mengambil kepemilikan persediaan sampai dibutuhkan dalam proses produksi. JIT dikembangkan oleh Toyota dan digunakan secara luas dalam industri manufaktur otomotif. Misalnya, jika suku cadang dan subrakitan tiba di workshop tepat pada saat dibutuhkan, tidak perlu menyimpan inventaris, tidak ada penundaan dan dalam produksi, dan tidak ada fasilitas produksi yang menganggur atau pekerja yang kurang dimanfaatkan asalkan suku cadang dan subrakitan tiba sesuai jadwal dan dalam kondisi yang dapat digunakan. Banyak sistem JIT didukung oleh perangkat lunak dari vendor seperti HP, IBM, CA, dan Syncom. Oleh perangkat lunak dari Syncom, sistem Oracle, Siemens, dan vendor lainnya menawarkan manufaktur ramping yang digerakkan oleh pemerintah yang merupakan turunan dari JIT. Sistem penjualan dan pemasaran. Secara umum, sistem penjualan dan pemasaran mendukung riset pasar, mendapatkan produk dan layanan kepada pelanggan, dan menanggapi kebutuhan pelanggan. Sistem informasi pemasaran memiliki komponen yaitu penjualan, penelitian, intelijen, pelaporan, pengadaan, logistik, pengiriman. Interoperabilitas juga meningkatkan kekuatan dan kehadiran pasar. Data-driven marketing, sistem informasi pemasaran lebih dari sekedar sistem pengumpulan data atau sekumpulan teknologi informasi. Mereka terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan data yang relevan, tepat waktu, lengkap, dan akurat untuk digunakan oleh pembuat keputusan pemasaran guna meningkatkan perencanaan, implementasi, dan kontrol. Pemasaran mereka fokusnya adalah pada pemasaran berbasis fakta dan data driven. Teknologi data warehouse dan data mining adalah metode utama untuk pemasaran berbasis data. Berikutnya akan dibaca oleh Rizky. Berikut beberapa contoh data driven marketing yang menggunakan teknologi data warehouse dan data mining. Yang pertama, market basket analysis, yaitu memberikan informasi produk atau jasa yang dibeli bersama-sama. Bisa dimanfaatkan untuk menentukan tata letak barang di supermarket, program diskon, barang subsidi, silang, dan sebagainya. Yang kedua itu produk development, memberikan informasi produk yang bagaimana yang paling diminati pelanggan sesuai dengan profil atau segmen tertentu. Yang ketiga yaitu sales coverage optimization, yaitu memberikan informasi cakupan penjualan saat ini dan proyeksi cakupan ke depan dengan memperhitungkan variasi pasar dan faktor-faktor ekonomi. Selanjutnya itu customer 360 degree insight, yaitu menganalisis semua interaksi pelanggan dengan perusahaan berupa tanggapan pemasaran, pembelian, pengiriman, pengembalian, dukungan pelanggan, dan lain-lain. Sehingga bisa didapatkan wawasan menyeluruh tentang cara berinteraksi secara optimal dengan pelanggan untuk memaksimalkan penjualan. Yang selanjutnya itu customer. Selanjutnya customer satisfaction evaluation, yaitu memberikan informasi tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. Berikutnya price optimization, yaitu dalam menanggapi perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan mungkin perlu menyesuaikan harganya dengan cepat atau mengambil tindakan lain. Yaitu memeriksa harga pesaing biasanya dilakukan oleh pengecer, seringkali menggunakan pemeriksaan harga kabar misalnya, Pricemaster, plus dari software plus, perangkat ini memudahkan pengumpulan data.
Berikutnya sales person productivity, yaitu antara penjual berbeda satu sama lain. Beberapa unggul dalam menjual produk tertentu, sementara yang lain unggul dalam menjual ke jenis pelanggan tertentu atau dalam zona geografis tertentu. Informasi ini dikumpulkan dari data transaksi penjualan dan pemasaran. Lalu dianalisis dengan data penjualan yang dikategorikan menurut wiraniaga, produk, dan wilayah. Selanjutnya profitability analysis. Dalam memutuskan periklanan dan upaya pemasaran lainnya, manajer perlu mengetahui kontribusi keuntungan dari produk dan jasa tertentu. Metrik profitabilitas untuk produk dan jasa dapat diturunkan dari sistem akuntansi biaya. Misalnya, perangkat lunak analisis kinerja, laba yang tersedia dari IBM, Oracle, SAS, dan mikrostrategi. Dirancang untuk membantu manajer menilai dan meningkatkan kinerja laba dari lini bisnis, produk, saluran distribusi, wilayah penjualan, dan dimensi lain yang penting untuk mengelola perusahaan. Berikutnya audit sistem informasi, yaitu kejahatan keuangan mudah dilakukan dan sulit dideteksi. Ada banyak cara untuk menyembunyikan penyimpangan fiskal. Masalahnya mungkin diperburuk oleh pemerintah dan lembaga non-profit yang jarang memiliki sistem akuntansi dan pengendalian internal yang memadai. Masalahnya begitu parah, sehingga auditor dapat menyatakan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan, konsolidasian. Contohnya, NASA dan analisa tidak dapat menjelaskan penyesuaian akhir tahun senilai $565 miliar untuk pembukuannya. Bisa jadi akibat dari akuntansi yang buruk, penipuan, pemborosan, atau penyalahgunaan. Tanpa catatan memadai, tidak ada yang tahu. Jumlah ini mencengangkan, terutama jika menganggap bahwa gabungan biaya penipuan dalam skandal Enron dan WorldCom kurang dari $100 dalam ekuitas pemegang saham. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Yuli. Perencanaan dan penganggaran keuangan. Manajemen aset keuangan adalah tugas utama dalam perencanaan penganggaran keuangan. Manajer harus merencanakan perolehan sumber daya keuangan dan penggunaannya. Perencanaan keuangan seperti perencanaan fungsional lainnya terkait dengan keseluruhan perencanaan organisasi dan bidang fungsional lainnya, dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, layaknya perencanaan kegiatan. Slide selanjutnya. Ada financial forecasting, capital budgeting, dan XBRL. Selanjutnya, XBRL membantu lembaga keuangan dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu menghasilkan data yang lebih bersih, termasuk penjelasan tertulis dan catatan pendukung. Yang kedua, menghasilkan data yang lebih akurat dengan sedikit kesalahan yang memerlukan tindak lanjut oleh regulator. Selanjutnya, mengirimkan data lebih cepat ke regulator dan memenuhi tanggal waktu. Meningkatkan jumlah kasus dan jumlah informasi yang dapat ditangani, membuat informasi lebih cepat tersedia bagi regulator dan publik. Mengatasi masalah dan konsen saat dalam pengajuan daripada setelah kejadian. Kemudian mengurangi siklus laporan dan menghasilkan pasar modal yang lebih efisien. Selanjutnya, sistem sumber daya manusia. SDM adalah bidang yang berhubungan dengan kebijakan prosedur, persyaratan kepatuhan, dan praktek terbaik. Perkembangan dalam sistem online meningkatkan penggunaan sistem informasi sumber daya manusia pada akhir tahun 1990-an. HRIS telah dipindahkan ke internet dan cloud, di mana aplikasi HR disewakan dalam pengaturan perangkat lunak sebagai layanan. Hal ini menguntungkan perusahaan dengan membebaskan staf HR dan tugas-tugas rutin dengan mengalihkan mereka ke karyawan sehingga mereka dapat fokus pada tanggung jawab hukum dan kepatuhan, pengembangan karyawan, perekrutan, dan perencanaan suksesi. Slide selanjutnya. Oke. Di sini terdapat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pelatihan ulang karyawan merupakan aktivitas penting dari Departemen Sumber Daya Manusia. Departemen Sumber Daya Manusia yang canggih membuat rencana pengembangan karir untuk setiap karyawan.
Kemudian ada Employee Relation Management. Dalam usaha keras untuk mengelola karyawan, perusahaan sedang mengembangkan manajemen sumber daya manusia difasilitasi oleh web untuk merampingkan proses SDM. Aplikasi web ini lebih sering disebut sebagai manajemen hubungan karyawan. Hubungan yang lebih baik dengan karyawan menghasilkan retensi yang lebih baik dan produktivitas yang lebih tinggi. Sudah selesai ya? Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.